Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti semuanya merasakan bahagia dan syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita boleh berkumpul bersama, saling menyapa satu sama lain. Nah, di hari ini kita akan bersama-sama yang sudah lama tidak bertemu dan berjumpa, ya. Kita akan memasuki bulan Kitab Suci Nasional dalam tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dan di minggu pertama ini, dalam memasuki bulan Kitab Suci Nasional, tema kita adalah Aku dikasihi Allah. Bagaimana kita mewartakan kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di hari ini kita akan bermain, kita juga akan belajar melalui sabda Allah sendiri yang diturunkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Agar anak-anak juga semakin mencintai sabda Allah itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Dan di pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan sendiri lewat permainan, lewat lagu-lagu yang akan disajikan di hari ini. Dan anak-anak mempunyai waktu khusus untuk mendalaminya. Menjadi bekal bagi anak-anak dalam mewartakan kebaikan di hari-hari yang akan datang. Dan kita akan memulai pertemuan kita ini dengan membuka dengan lagu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat sejati, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu. Berkatilah kami semua, agar kami boleh mewartakan kebaikan-Mu, dan kami boleh mendengarkan sabda-Mu, serta menghayatinya. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang kasih. Allah adalah kasih. Dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah
dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mendengar bacaan yang diambil dari Yohanes 4, 7 sampai dengan 21, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasih. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini saya ingin bertanya
apakah kalian di rumah mempunyai seorang pembantu? Ayo tunjuk jari, siapa yang punya? Tentu banyak di antara kalian yang mempunyai pembantu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sikap kalian terhadap pembantu kalian? Apakah kalian semena-mena? Atau justru kalian sangat memperhatikan? Kalian juga penuh kasih, menghargai, menghormati, walaupun beliau adalah seorang pembantu. Disinilah letaknya bahwa yang namanya kasih itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian mengasihi, berarti kalian menghormati, kalian menghargai orang tua kalian. Kalian menghormati, menghargai pembantu kalian. Kalian menghormati, menghargai dirimu sendiri. Sekarang ini adalah masa pandemi. Apakah kalian juga kalau keluar memakai masker? Apakah kalian juga menjaga kesehatan? Kalau kalian mempunyai kasih terhadap dirimu sendiri, maka kalian juga akan memakai masker. Kalian akan jaga jarak, kalian akan jaga kesehatan. Waktu ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk berbuat kasih. Seperti yang sudah kita dengarkan dari bacaan hari ini. Ukurannya adalah ketika kalian mengasihi orang lain, mengasihi bapak ibu, mengasihi mama papa, mengasihi teman-teman, mengasihi sanak saudara, mengasihi dirimu sendiri, mengasihi pembantu, itulah yang dimaksud dengan kasih. Maka anak-anak harus berbuat kasih kepada orang lain. Karena Allah sendiri adalah kasih. Allah adalah sumber kasih yang luar biasa. Maka kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, karena kita kan disebut anak Allah, ya. Dan kita kepada Allah juga menyebut apa? Bapa, ya. Bapa kita, Allah itu adalah Bapa kita. Karena Bapa kita, maka kita harus mencontoh yang namanya kasih Bapa kepada kita, kepada murid-muridnya. Nah, maka pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan bisa berbuat kasih kepada siapapun yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa anak-anak? Bisa tentu ya. Baik ya, kalian pasti bisa berbuat kasih kepada siapapun yang kalian jumpai. Jadi permenungan hari ini adalah kalian diminta untuk berbuat kasih sebagai wujud nyata iman kalian kepada Yesus Kristus, supaya kalian bisa bertumbuh, berkembang dalam iman, sehingga kalian bisa mengasihi dan melayani dan juga mengasihi orang tua, kemudian bapak ibu guru, kemudian dirimu sendiri, orang lain yang kalian jumpai. Begitu anak-anak ya. Jadi pesan untuk hari ini adalah kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin anak-anak. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Sehat selalu kan? Pak Eko harap demikian. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengar kitab suci kan, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, pada kali ini kita akan bermain game. Apa gamenya? Gamenya yaitu menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, terus, kata-kata ini nanti diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, untuk itu sebelum kita mulai dengan permainan kita, anak-anak siapkan kitab sucinya dulu. Setelah siap, kita akan mulai.
Oke, Pak Eko beri waktu 1 menit. Ambil kitab sucinya, Pak Eko tunggu. Oke? Oke. Baik, anak-anak. Sudah menyiapkan kitab sucinya kan? Nah, ada satu lagi yang Pak Eko lupa ini. Kalian mengambil alat tulis, pulpen dan buku sehingga kalian bisa mencatat. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kalian cermati kata-kata yang ada di hadapan kalian di HP atau gadget kalian. Kalian lihat, cermati. Coba sekarang kalian cari kata-kata tersebut di kitab suci dari Yohanes, dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Pak Eko beri waktu 1 menit ya. Silakan mencari mulai dari sekarang. Anak-anak, sudah ketemukah? Coba kita cek. Kira-kira kalimat yang sudah kalian temukan tadi sesuai dengan yang ada di depan kalian apa belum? Oh sudah, bagus. Kalau sudah berarti kalian sudah menemukan dan selamat. Kalian memang pinter, kalian luar biasa. Siap menerima tantangan berikutnya? Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Anak-anak, ini tantangan yang kedua. Sumbernya sama. Lihat dan cari di kitab suci di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, coba kalian cari ini ada di ayat mana. Kalian temukan dan coba kalian tebak kira-kira ini menjadi kalimat apa. Kita beri waktu ya. 1 menit mulai dari sekarang. Sudah anak-anak, sudah menemukan? Baik, coba amati kira-kira yang kalian temukan dan mungkin kalian tulis kira-kira sama enggak dengan yang terpampang di HP kalian atau gadget kalian. Kalau memang sudah kalian cek, kalau salah berarti perlu kalian perbaiki. Kalau kalian sudah menemukan dan cocok, berarti nilainya 200 untuk kalian. Tadi yang pertama sudah menemukan toh, yang kedua menemukan, berarti nilainya 200. Kalian memang benar-benar anak Allah yang luar biasa. Oke, baik, kita mulai dari tantangan yang terakhir. Kita mulai dengan tantangan yang terakhir, tantangan yang ketiga. Siap? Siapkan alat tulis dan juga kitab suci kalian. Tantangan yang ketiga. Wah, kelihatannya ini panjang-panjang ini kalimatnya. Lebih sulit ini, tapi Pak Eko yakin kalian pasti bisa. Ya kan? Pasti bisa. Nah, kita mulai ya. Sekali lagi untuk yang terakhir, cari dengan teliti di tiap ayat di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Siap? 1 menit mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah menemukan belum? Coba sih kita cocokkan dengan yang ada di depan kalian. Sudah sesuai belum? Sudah sesuai? Ah, bagus. Berarti kalian sudah menyelesaikan 3 tantangan menyusun kata menjadi kalimat yang ada di dalam kitab suci. Oke, baik. Kalian sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian. Ada 3 kalimat yang sudah kalian susun tadi ya. Nah, dari 3 kalimat ini coba renungkan. Adakah kira-kira dari kalimat-kalimat tersebut yang berkesan di hati kalian? 1 kalimat saja. Kalimat yang menunjukkan cinta kasih Allah kepada kita. Nah, pesan Pak Eko, ini bulan kitab suci. Jangan lupa selalu buka kitab suci, baca setiap hari minimal. Boleh 2 kali, boleh 3 kali, minimal 1 kali. Begitu anak-anak? Oke? Sampai ke yang lain, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kalian tadi belajar dan juga mendengarkan sabda Tuhan sendiri, ya, bahwa kita itu sungguh dikasihi oleh Allah. Nah, ungkapan kasih kepada Allah itu diungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi kakak, dan juga mengasihi adik, dan terlebih juga mengasihi Tuhan. Nah, dalam masa pandemi ini kita juga selalu mendoakan teman-teman kita, selalu mendoakan orang tua, selalu mendoakan kakak adik, dan terlebih juga kita selalu menjaga kesehatan agar hidup kita selalu dalam kondisi yang baik. Kalau kita mau pergi, kita jangan lupa memakai masker. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau selesai mengerjakan sesuatu, jangan lupa kita cuci tangan. Dan jangan lupa kita juga jaga jarak satu dengan yang lain, sehingga kita dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, anak-anak, di hari ini kita sudah banyak mendalami dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita mempunyai tugas untuk membuat doa untuk teman-teman, untuk orang tua, kakak adik, dan juga orang yang akan kita doakan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan waktu untuk melaksanakan semuanya yang sudah anak-anak buat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pagi hari ini banyak hal yang boleh kita pelajari, banyak hal yang boleh kita terima. Nah, mari kita laksanakan dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, di hari ini juga memberikan warna tersendiri untuk anak-anak untuk saling berjumpa satu sama lain walaupun melalui acara virtual dalam Bina Iman Paroki Lawang. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut nama Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut amin, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Yesus sahabat sejati, terima kasih untuk sabdamu hari ini, atas permainan-permainan yang boleh kami jalani, dan juga sabdamu yang boleh kami dengar. Semoga kami boleh melaksanakan sabdamu di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di hari-hari ini di dalam mengatasi masa COVID-19 ini, sehingga kami senantiasa kau kuatkan dalam iman. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan dan perjumpaan di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Sayang, sayang.
disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Settle down and go to town. Feel the bass buckle down.